dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom, halo semuanya. Aku Kasita Stefani Margaret Ombusunggu dari alumni SMA Negeri 1 Singosari. Kali ini saya berkesempatan untuk membawakan renungan singkat, yaitu tentang membangun iman. Sebelum mendengar renungan singkat ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada saat ini ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati aktivitas kami, hari-hari kami sepanjang hingga saat ini ya Tuhan dengan baik. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan renungan, kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami masing-masing agar kami dapat melakukannya dan menanamkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, bentuk dan ubah diri kami hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Terkadang manusia itu akan lebih percaya jika dia itu sudah menerimanya lebih dulu, merasakannya atau melihatnya secara langsung apa yang dia kehendaki. Saya pernah di titik seperti itu teman-teman. Jadi saya itu sedang dalam pergumulan ingin meraih sesuatu ya. Namanya kita menginginkan sesuatu atau meraih sesuatu itu pasti perlu yang namanya doa dan usaha. Karena kan doa tanpa usaha itu sia-sia. Sebaliknya usaha tanpa doa pun juga sia-sia. Proses di usaha ini memang kita benar-benar diuji teman-teman. Seberapa besar keinginan dan kegigihan kita dalam meraih apa yang kita inginkan. Di saat berdoa, baca firman, berusaha, selalu ada dalam benak saya itu muncul keraguan. Jadi dalam pikiran saya itu selalu muncul namanya keraguan itu. Apa bisa ya saya seperti itu? Apa bisa ya saya menjadi seperti itu? Apa bisa ya saya meraihnya? Terkadang ya teman-teman, pikiran-pikiran kita itu sendirilah yang menjadi musuh kita. Apalagi kalau kita sudah melihat pencapaian orang lain ya, anak muda zaman sekarang kan kayak ngelihat pencapaian orang lain itu mindernya itu bertambah-tambah, kayak aduh, orang lain aja di luar sana usahanya udah besar tapi masih gagal, apalagi saya yang baru saja memulai, usaha saya masih segini-segini aja, gimana saya bisa berhasil. Nah teman-teman, sifat meragukan diri sendiri ataupun meragukan akan hari esok itu teman-teman, secara tidak langsung kita meragukan kuasa Tuhan, dan hal itu nggak baik teman-teman. Maka dari itu kita perlu yang namanya membangun iman. Dengan kata lain kan, jika kita meragukan diri kita sendiri atau meragukan akan hari esok, dan kata lain iman kita itu kurang teguh, iman kita itu kurang yakin dengan apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu mari kita membangun iman kita, dasar keteguhan kita kepada Tuhan ya, memulainya dengan mencari dahulu kerajaan Tuhan, sama yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33-34 yang berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, dari ayat ini teman-teman, kita diberi petunjuk kalau kita sebagai manusia, tugas kita hanyalah berdoa dan berusaha. Berusaha ini dalam artian kita juga mengusahakan pekerjaan kita dalam Tuhan, pelayanan kita dalam Tuhan, seperti kita berbuat kebaikan, membaca firman Tuhan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, berbagi pada orang yang lebih membutuhkan, berpuasa, beribadah. Tapi teman-teman, walaupun kita sudah melakukan hal itu semua, tapi kita tetap saja juga melakukannya hanya sambil lalu,
hanya melakukannya sebagai formalitas, itu juga nggak baik teman-teman. Semuanya itu nanti akan sia-sia, dan Tuhan pun juga nggak senang kalau umatnya melakukannya kayak separuh hati ataupun nggak ada hasil apa-apa dalam perbuatan yang kita lakukan pada Tuhan gitu. Karena teman-teman, jika kita hanya mengkhawatirkan kemampuan kita dan mengkhawatirkan akan hari esok, itu semua juga sia-sia. Sebab dalam ayat 34 itu juga dikatakan, jangan kita mengkhawatirkan akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Maka dari itu teman-teman, kita harus tetap teguh dalam iman dan pengharapan. Lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada kita, dan tidak memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita, karena sepenuhnya yang memegang kendali dalam kehidupan kita ini sepenuhnya adalah Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa membuat kehidupan kita ini sesuai dan yang terbaik pada kita. Sama pernah saya dengar bahasa Latin, yaitu homo proponit sed Deus disponit, itu yang mengartikan manusia berencana tetapi Tuhan yang menentukan. Memang teman-teman, kita sebagai manusia itu hanya bisa berencana, hanya bisa berdoa, berusaha, tetapi yang menentukan itu Tuhan. Dan dari iman itu kita harus yakin bahwa Tuhan pasti memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita, dan segala sesuatu yang sudah kita lakukan, segala sesuatu yang sudah kita doakan dan kita usahakan, semuanya tidak akan kembali sia-sia. Sebagai penutup, saya akan bacakan Yakobus 1 ayat 3-4. Nah, ayat ini berbunyi, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Semoga firman dan renungan kali ini dapat menguatkan iman kita, membangun iman kita, bahwasannya kita harus tetap teguh, iman kita tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.